Kalau kita kedatangan paket-paket kecil kayak gini, itu sih gampang. Tinggal unboxing, nongol deh isi paketnya. Paket. Iya bang. Tapi gimana ya kalau dapat paket segede gini? Aduh, gimana ya masangnya ini ya? Obeng, 2 pensil, 3 palu, 4 Mister Siku, 5 bol. Nah, ini nih peralatan yang kita butuhin. Sisanya, peralatan-peralatannya udah ada di dalam kotak ini. Kotak-kotak mur dan baut. Oke, pertama setelah dus paket dibuka, kamu akan kebingungan dengan banyaknya item-item, papan, dan mur serta baut yang akan digunakan untuk pemasakan lemari. Pisahkan dulu papan-papan tersebut sesuai ukurannya dan jenis yang sama. Gunanya untuk memudahkan kita saat mencari papan yang akan dipasangkan nantinya. Begitu juga dengan mur dan baut pun harus dipisahkan dengan baut-baut sejenisnya. Tujuannya adalah supaya kita tidak kebingungan ketika mau memilih baut untuk pemasangan papan-papan tersebut dan juga mencegah baut tersebut terselip maupun hilang. Kita ambil bagian tengah dulu. Pertama, ini dia sekat tengah. Sekat tengah nanti dihubungkan dengan 2 ini. Bagian atas dan bawah. Atas dan bawah. Jadi dia tuh ada lubang-lubangnya di sini. Terus yang bagian tengah itu adalah yang ada lubangnya juga di setiap Isinya nih. Ini adalah lubang-lubang mur. Jadi kalau dia dipasang ke sini pas jadinya. Yang paling mendasar dari pemasangan lemari yaitu kita pasang dulu sekat tengahnya. Inilah pemasangan bagian atasnya, tentu saja dengan menggunakan mur yang jumlahnya biasanya ada paling banyak. Model ini, lemari yang saya miliki, dia berjumlah 32. Nah, ini adalah pen, biasanya dia ditaruhnya di tengah, dipasang di tengah seperti ini. Untuk lubang paling bawah dipasangkan dengan mur. Kalau kamu ngerasa kebingungan dengan banyaknya material papan, kamu bisa gunakan tips ini. Biasanya kan setiap lemari memiliki buku atau kertas petunjuk pemasangan seperti ini. Perhatikan saja bentuk-bentuk papannya. Nanti di situ biasanya setiap papan diberi kode. Misalnya R2, R3, R4, dan lain sebagainya. Kemudian, kita kasih aja label sesuai petunjuk pada brosur. Niscaya, kalian akan lebih gampang dalam menentukan pemasangan lemari. Jadi, nggak perlu buang-buang waktu, kebingungan nyari-nyari kayu yang cocok. Seperti yang telah saya lakukan, saya telah melabeli hampir semua papan-papannya sesuai dengan brosur bawaan. Karena kadang-kadang setiap masing-masing lemari yang telah kita beli itu brosurnya berbeda-beda. Bagaimana jika kalian tidak ingin ribet untuk memberi label pada papan-papan tersebut? Jangan khawatir. Ikutin aja terus video ini sampai selesai karena kita akan memberikan kamu tutorial dengan cara-cara yang simpel. Selanjutnya pasang bagian belakang lemari dengan komposisi seperti tadi, yaitu baut, pen, dan baut lagi.
pemasangan tiap-tiap rak caranya cukup gampang, hanya dengan merekatkan bagian rak, tentu saja dengan mur dan baut. Kemudian kencangkan murnya dan bautnya dengan menggunakan obeng. Pada lemari ini ada yang namanya tulang tengah. Jadi dia bukan rak, tapi termasuk papan untuk tulang penutup bagian belakang lemari. Dan tulang ini tidak boleh atau tidak usah dipaku triplek bagian belakang, tapi cukup direkatkan ke papan tengah lemari dengan cara seperti ini. Selanjutnya kita akan mengencangkan baut bagian bawah lemari, dipasangkan saja kemudian dikencangkan dengan obeng. Setelah bagian bawah sudah, kita selanjutnya ke bagian atas lemari. Begitu juga dengan bagian atas lemari, kita kencangkan setiap baut-bautnya, kita pasang supaya tidak goyang tentunya. Di dalam pemasangan baut antara satu papan dengan papan lainnya harus presisi, jangan sampai nembus seperti ini. Harus dipasin dulu supaya benar-benar akurat. Ini saya akan menjelaskan kenapa pemasangan baut-baut pada lemari hanya menggunakan obeng untuk mengencangkannya. Kenapa nggak langsung pakai bor aja biar cepat? Eits, nanti dulu. Jawabannya, karena jika kita mengencangkan baut dengan menggunakan obeng, nah itu berfungsi agar kita bisa mengadjustable atau mengatur-atur papan apabila terjadi salah pasang atau miring. Nah, kemiringan dalam pemasangan ini bisa kita atur terlebih dahulu dan bisa kita perbaiki karena kita masih menggunakan obeng. Kalau menggunakan obeng itu kan dia nggak terlalu kencang. Nah, nanti setelah selesai semuanya, tidak ada yang salah maupun tidak ada yang miring, baru kita menggunakan mesin bor. Selanjutnya ini adalah papan penutup bagian kaki lemari, tinggal dipasangin aja ke dalam bagian belakangnya. Kita membutuhkan beberapa pen hitam di sini.
Dimasukkan ke dalam lubang-lubang di tengah, kemudian di setiap sisi-sisinya. Di pinggir, bagian pinggir juga kita masukkan pen-pennya. Apabila pemasangan baut, skrup, papan semuanya telah dirasa pas dan tidak ada kesalahan, baru selanjutnya kita membutuhkan ini dia. Gunakan mesin bor untuk sentuhan akhir pemasangan papan lemari, supaya baut dan skrup betul-betul terpasang dengan kencang dan kuat. Oke, sekarang kita sampai pada tahap pemasangan triplek penutup belakang lemari. Biasanya penutup belakang lemari memang berbahan triplek. Cara pemasangannya mudah saja, kita cukup menggunakan paku kecil yaitu paku triplek untuk merekatkannya. Jadi nggak usah pakai skrup ataupun baut ya guys. Saat kita memasang paku lemari, jangan langsung memukul habis paku sampai bawah, tetapi dipaku setengah aja dulu seperti ini. Gunanya agar kita bisa mengatur-atur atau mengadjustable dan memperbaiki bagian-bagian triplek yang dirasa kurang pas, sampai benar-benar bisa pas tanpa ada salah sedikit pun. Barulah setelah itu kita pukul
atau kita kencangkan paku-pakunya apabila dirasa sudah tidak ada celah lagi. Sini ada sebagian yang nggak bisa dipaku. Untuk menyiasati lubang ini bisa dikasih stiker di sini nih. Yang berwarna hitam ini termasuk bagian dari kaki lemari. Pemasangannya menggunakan mur yang lebih kecil. Udah. Tuh, kuat kan? Nah, kalau yang ini namanya dua kayu kecil sebagai ornamen atau pemanis bagian atas lemari. Nah, tidak semua lemari itu sama. Mungkin atasnya ada yang seperti ini, ada juga yang enggak. Jadi, fungsinya hanya sebagai pemanis saja. Jika sudah selesai semua pemasangannya, kita berdiriin aja untuk pemasangan selanjutnya, yaitu kaca maupun pintu-pintunya. Ini perangkat untuk gantungan hanger. Caranya gampang banget. Di situ ada lubang, tempelin aja tanpa paku, tanpa mur dan lain sebagainya. Di sisi sebelahnya lagi ditempelin aja. Kemudian gantungkan hangernya yang terbuat dari aluminium. Walaupun tidak dipaku, tapi ini cukup kuat. Ini engsel sendok bentuk lurus. Nah, di sini nanti posisi daun pintunya kebetulan udah ada coakannya, nanti tinggal masukin, ngepasin di bor. Kalau ini nanti di posisi lemarinya. Sebelum dipasang, engsel pintu ini harus dibuka dulu mur-murnya, kemudian dibelah menjadi dua. Setelah itu, sebagian dipasang langsung di pintu, sebagian lagi dipasang di lemarinya. Yang ini. Ini ada lubangnya, ikutin aja. Kalau nggak ada lubangnya harus bikin sendiri. Nah, ini nanti dibor. Nanti dibor, ini dibor. Untuk yang ini nanti dimasukin ke sini, lemari. Terlebih dahulu, pasang engsel sendok ke bagian papan pintu lemari. Gunakan bantuan Mr. Siku supaya bisa pas dan lebih presisi.
Lakukan hal yang sama pada setiap engsel seperti ini. Biasanya engsel lemari itu ada 6 jumlahnya, 3 di pintu kiri dan juga 3 di pintu kanan. Oke, selanjutnya kita akan memasang bagian satunya lagi, yaitu kita pasang di bagian lemari. Nanti tinggal disambungkan saja. Sekarang ke lantai berikutnya. Jadi kita akan masukin ke Kaca pada lemari 2 pintu biasanya ketebalannya sangat tipis, maka perlakukan kaca tersebut dengan sangat hati-hati. Cara pemasangannya sangat mudah. Ini ada klem. Klem itu berbeda-beda tergantung mereknya. Merek lemari apa yang kita miliki. Seperti inilah cara pemasangannya. Perhatikan baik-baik ketika mengebor klem, maka jangan sampai mesin bor kita atau skrup kita mengenai kaca tersebut. Oke, kita udah hampir selesai nih guys. Untuk pemasangan pintu lemari, kita membutuhkan bantuan 1 orang saja. Tujuannya adalah untuk memegang papan pintu supaya si pintu ini bisa terpasang dengan baik. Sekarang kita udah sampai di sesi terakhir pemasangan lemari. Ini adalah daun pintu, dan daun pintu ini terbuat dari bahan plastik, tapi kadang beda-beda juga bahannya. Bautnya itu berwarna emas dan jumlahnya hanya ada 2, dia bentuknya panjang. Lanjut guys, perhatikan dengan seksama cara pemasangan kunci lemari ini. Kemudian ada ringnya sama kotak kuncinya. Nah, sebelah kanan juga sama, ada 2 konstruknya ada. Masukin. Ini dulu dipasang. Oke, masukin.
like jika kamu suka dengan video ini, komen jika kamu punya pertanyaan, dan share jika dirasa bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya, dan selalu melaksanakan protokol kesehatan. Terima kasih. See you until next time. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.